Dua. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, jadi kami berlima di sini akan menyampaikan suatu materi yang tidak banyak orang tahu nih. Seperti judul yang tertera, ya, kita akan menyampaikan tentang suatu penyakit yang berhubungan dengan mata, yaitu pigmentary retinopathy. Sebelum kita lanjut ke materi, kayaknya kita harus kenalan dulu nih. Seperti pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, ayo kita kenalan. Nama saya Putri Ageng Hartanti dengan NIM F1C1200017 yang akan memandu kalian semua sampai akhir video ini. Kemudian ada rekan-rekan saya nih, yaitu yang pertama ada Rifani. Halo Rifani. Halo, Boleh kenalan nggak nih? boleh. Perkenalan, nama saya Rifani Rahmawati, NIM F1C1200005. Ya, kemudian ada Adetra. Halo Adetra. Halo, Boleh kenalan nggak nih? boleh dong. Perkenalkan, nama saya Adetra Febriani dengan NIM F1C1200013. Kemudian ada Arum. Halo Arum. Hai, Boleh kenalan nggak nih? boleh dong. Kenalin nih, nama aku Arumida Putri dengan NIM 14. Dan yang terakhir ada Rahmawati. Halo Rahma, boleh kenalan nggak nih? Halo, boleh kenalin aku Rahmawati dengan NIM F1C1200015. Kita sudahi perkenalannya, mari kita lanjut ke materi kita. Sebelum ke materi utama, kita harus tahu dulu nih, sintesis protein itu apa sih? Bagaimana proses terbentuknya protein yang ada di dalam tubuh kita? Nah, sintesis protein merupakan proses pembentukan molekul protein dengan melibatkan sintesis asam amino yang terjadi di dalam nukleus dan ribosom sel yang diatur oleh DNA dan RNA. Tahapan sintesis protein secara garis besar meliputi penyalinan molekul atau transkripsi DNA yang diikuti oleh 3 tahap utama, yaitu inisiasi, elongasi, dan juga terminasi, di mana nantinya salinan DNA akan dibawa oleh mRNA ke ribosom. Proses selanjutnya yaitu translasi. Apa sih itu translasi? Nah, translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Nah, sebuah masalah dari nih ketika terjadi kesalahan dalam penerjemahan urutan nukleotida yang menyebabkan adanya mistranslasi. Mistranslasi inilah yang menjadi topik utama bahasan kami, di mana karena adanya mistranslasi atau kesalahan dalam pengkodean, timbul suatu penyakit pada mata yang dinamakan pigmentary retinopathy. Nah, kayaknya Adetra sudah siap nih untuk menjelaskan tentang penyakit pigmentary retinopathy. Langsung saja, Adetra boleh dijelaskan? Oke, apa sih pigmentary retinopathy itu? Pigmentary retinopathy adalah penyakit sporadis yang jarang, di mana pasien memiliki satu mata yang terkena degenerasi pigmen retina yang menyebabkan pandangan kabur atau bagian yang tidak terjangkau oleh penglihatan, sehingga sedangkan mata lainnya secara klinis dan fungsional itu normal. Jadi, bisa dikatakan bahwa pigmentary retinopathy ini sejenis kelainan pada mata, di mana mata yang satunya tidak normal atau mengalami kerabunan, sedangkan mata yang satunya lagi itu masih bekerja dengan normal. Nah, tahukah kalian bahwa hanya ada satu orang di antara 3.000 sampai 4.000 untuk total 1 juta orang di seluruh dunia yang terkena penyakit ini. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? Akan dibahas secara spesifik oleh Revani. Oke, langsung kita bahas. Berdasarkan jurnal dari Gill et al. Tahun 2017, di mana pada jurnal tersebut dikatakan bahwa berdasarkan riwayat kesehatan pasien, di mana ia lahir dalam keadaan normal tanpa gejala hingga usia balita. Kemudian pada usia 5 tahun ia terkena epilepsi mioklinik. Pada usia remaja sampai 20 tahun ia sering mengalami migrain berulang.
dan mengalami gangguan pendengaran sensori neural. Hingga pada usia 31, pasien mengalami kebutaan malam bilateral dan fotosensitivitas dengan silau. Nah, berdasarkan studi kasus tersebut, kemudian dilaksanakan pengujian secara klinis dengan metode autofluorescence, full field electroretinografi. Dan dari metode tersebut ditemukan analisis bahwa pasien mengalami retinopati pigmentari yang merupakan gangguan pada retina tRNA 3406A. Nah, berdasarkan jurnal dikatakan bahwa retinopati pigmentari adalah gangguan genetis bawaan pada mata yang berakibat pada hilangnya penglihatan atau kebutaan. Retinopati pigmentari ini merupakan penyebab utama kebutaan yang diwariskan. Penyebabnya diduga kuat adalah mutasi gen pada sel batang di mata. Mutasi ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada sel kerucut. Kedua sel itu adalah bagian dari fotoreseptor yang berfungsi membentuk penglihatan. Sel batang bekerja saat cahaya redup, sementara sel kerucut bertugas mengidentifikasi warna. Mutasi gen pada sel fotoreseptor membuat protein yang dibutuhkan oleh sel tidak bisa diproduksi maksimal atau terbatas. Beberapa mutasi bahkan malah bisa menghasilkan protein yang beracun. Ketika mutasi gen, dua sel tersebut tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Alhasil terjadi penurunan ketajaman penglihatan secara bertahap hingga akhirnya mata tak berfungsi sepenuhnya. Oke, menarik banget ya tentang pigmentary retinopathy ini. Kemudian bisa dilanjutkan nggak nih dengan jurnal yang kedua mengenai mutasi gen somatik. Rahma, bisa dijelaskan nggak nih? Oke. Tadi kan Rifani sudah jelasin tuh, penyakit ini dapat terjadi karena salah pengkodean pada tRNA, sehingga gen menjadi bermutasi. Pada jurnal yang akan aku bahas ini berjudul Unilateral Pigmentary Retinopathy yang diterbitkan pada tahun 2016. Jurnal ini membahas mengenai penyakit unilateral pigmentary retinopathy karena mutasi oleh gen somatik. Gejala awal penyakit ini yaitu contohnya seperti rambut senja, penyempitan bidang visual perifer, dan kadang-kadang kehilangan ketajaman visual pusat atau bidang visual. Fundus dari seorang pasien dengan pigment retinopathy ditandai dengan bintik-bintik pada epitel pigment retina seperti pada gambar, diikuti oleh penggumpalan RPE yang terganggu yang didistribusikan dalam formasi spikula tulang, pembuluh darah retina yang dilemahkan, dan diskus optikus yang pucat seperti lilin. Pemeriksaan fundus REK pada sebelah kanan ini sepenuhnya normal tanpa gangguan pigmentasi, sedangkan pada yang kiri menunjukkan diskus yang pucat, arterial retina yang sangat menipis, dan gumpalan pigmen spikula tulang yang tersebar di perifer tengah di semua kuadran retina. Etiologi pigmentary retinopati unilateral ini tidak diketahui dan diduga merupakan hasil dari mutasi somatik selama embriogenesis yang mempengaruhi presentasi sel dalam tubuh. Tergantung pada sel yang terlibat, pasien memiliki kemungkinan untuk mengembangkan bentuk pigmentary retinopati unilateral atipikal ini selama masa dewasanya. Jika mutasi ini terjadi cukup awal selama embriogenesis, ada kemungkinan mempengaruhi sel garis dan risiko minimalnya, yaitu meneruskan mutasi ke keturunannya. Oke, kita lanjut nih. Nah, katanya penyakit itu bisa dibawa keturunan nih. Benar nggak nih, Arum? Bisa dijelasin nggak? Nah, penyakit bawaan nih bisa nggak sih diturunkan ke anaknya? Tentu bisa dong. Karena apa? Karena kerusakan gen itu bisa terjadi apabila tubuh itu terpapar dari radikal bebas. Nah, selain itu,
Biasanya kalau penyakit keturunan itu dia berasal dari mutasi atau perubahan sifat genetik yang diwariskan dari salah satu ataupun kedua orang tua kepada anaknya. Nah, biasanya tuh selain itu bisa juga karena ada gen yang tadi yang rusak tuh, maka sel-sel yang dalam tubuh itu dia tidak berfungsi dengan normal sehingga akan mudah terpapar oleh penyakit. Selain itu juga, biasanya suatu penyakit itu dapat diturunkan karena itu terpaut dari kromosomnya, baik itu kromosom genosom ataupun autosomnya. Jadi, dapat disimpulkan kalau misalnya penyakit bawaan ini tuh bisa diturunkan ke anaknya. Gitu tuh, Put, penjelasannya. Terima kasih. Berarti kita harus hati-hati nggak sih supaya kelainan ini tuh nggak menurun ke anak kita. Kan kasihan ya kalau anak kita ini sakit gara-gara keturunan. Oke, jadi kita sudah berada di akhir sesi presentasi kita. Ada nggak yang bisa bantuin aku untuk menyimpulkan hasil dari presentasi kita hari ini? Mungkin ada, Tra? Oke. Adapun kesimpulan yang didapat dari presentasi ini, yang pertama, di dalam sintesis protein terdapat beberapa langkah di antaranya transkripsi dan translasi. Secara singkatnya, menjadi DNA ke RNA ke protein. Yang kedua, pigmentary retinopathy atau PR adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok kelainan degeneratif retina yang diturunkan, ditandai dengan kerusakan fotoreseptor progresif yang menyebabkan atrofi dan kematian sel fotoreseptor dan lapisan retina yang berdekatan. Sekian. Oke, terima kasih. Jadi untuk presentasi kita pada hari ini, kita mengambil materi dari 3 jurnal internasional sebagai berikut. Dan untuk akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan video presentasi dari kami. Sekian, dadah!